Pada abad ke-20, siapapun yang menguasai minyak, maka ia menguasai dunia. Dari hamparan ladang Texas hingga gurun di Timur Tengah, deretan miliarder lahir dari semburan emas hitam yang membelah langit. Nama seperti John D. Rockefeller menjadi simbol sebuah era, masa di mana energi fosil adalah poros kekuasaan, kekayaan, dan geopolitik global. Minyak bukan sekadar komoditas, ia adalah darah bagi denyut industri. Ia menggerakkan mesin mobil, pesawat, hingga kapal perang, bahkan mendikte siapa kawan dan siapa lawan di panggung dunia. Namun abad ke-21 telah mengubah arah sejarah. Lihatlah daftar 5 orang terkaya di dunia saat ini. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, hingga Bill Gates. Mereka bukanlah penguasa minyak, mereka adalah para maestro teknologi. Dan di balik kejayaan setiap raksasa teknologi tersebut terdapat satu benda yang sangat kecil, nyaris tak kasat mata. Namun tanpanya, revolusi mobil listrik akan terhenti, media sosial akan mati, layanan komputasi awan, kecerdasan buatan, hingga sistem pertahanan militer modern tidak akan pernah ada. Benda itu bernama chip semikonduktor. Dimensinya hanya hitungan milimeter, namun ia menjadi penentu siapa yang unggul dalam ekonomi, militer, hingga supremasi kecerdasan buatan. Inilah kisah tentang bagaimana benda sekecil kuku jari mampu memicu aksi saling blokir antara Amerika dan China, menjadikan Taiwan sebagai epicentrum perhatian dunia, dan memaksa negara-negara adidaya berlomba menggelontorkan ratusan miliar dolar demi membangun pabrik fabrikasi sendiri. Selamat datang di era New Oil. Dunia mulai bergantung pada teknologi digital. Ketergantungan baru pun lahir dari pasokan chip. Tidak seperti minyak yang bisa disimpan dalam barel, produksi chip bergantung pada proses manufaktur paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Pembangunan satu pabrik membutuhkan teknologi ekstrim, investasi raksasa, dan waktu bertahun-tahun. Artinya, pasokan tidak bisa dengan mudah ditambah ketika krisis terjadi. Disinilah chip berubah dari sekedar komponen menjadi aset strategis. Negara-negara mulai menyadari bahwa ketergantungan pada produksi luar negeri adalah risiko besar. Jika pasokan terganggu, seluruh ekonomi bisa ikut terguncang. Maka perlombaan baru pun dimulai. Perlombaan untuk mengamankan produksi, perlombaan untuk menguasai teknologi paling canggih, dan perlombaan untuk memastikan bahwa bahan bakar abad ke-21 berada di tangan sendiri. Namun, ketika semua negara ingin mengendalikan sumber yang sama, ketegangan tidak terelakkan. Mari kita lihat apa yang terjadi belakangan ini. Tepat setelah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat soal pembatalan sebagian tarif globalnya pada 21 Februari 2026, Donald Trump langsung menuding Taiwan sebagai pencuri industri chip Amerika. Menurut Trump, Taiwan datang lalu pelan-pelan mengambil alih segalanya. Bisnis chip yang dulunya merupakan kebanggaan dan milik Amerika, kini hilang begitu saja dari genggaman. Sentimen ini sebenarnya bukan hal baru. Kalau kita tarik mundur ke wawancaranya di The Joe Rogan Experience pada Oktober 2024 lalu, Trump sudah bicara belak-belakan. Dia merasa Taiwan ingin mendapat perlindungan militer gratis dari Amerika, tapi tidak mau membayar dengan harga yang sepadan. Trump mengklaim hampir 95% bisnis chip Amerika sudah dirampok oleh Taiwan. Itulah sebabnya Trump terang-terangan menolak skema subsidi besar-besaran untuk perusahaan chip yang dulu digagas pemerintahan Joe Biden. Baginya, kondisi ini adalah bukti nyata dari kegagalan kebijakan masa lalu Amerika Serikat. Lalu, apa solusi ekstrim yang ditawarkan Trump? Jawabannya cuma satu, tarif tinggi. Trump ingin memaksa negara-negara lain untuk membangun pabrik di tanah Amerika, tapi dengan satu syarat mutlak, mereka harus pakai uang mereka sendiri. Di mata Trump, aturannya sederhana. Kalau negara lain mau menikmati kue pasar Amerika yang begitu besar, maka mereka harus membangun industrinya di tanah Amerika. Selama bertahun-tahun, banyak kesepakatan dagang dan tarif yang dianggap berat sebelah. Dampaknya, banyak pabrik Amerika yang akhirnya hijrah ke luar negeri demi mengejar biaya produksi yang lebih murah, dan lapangan kerja pun hilang. Solusi untuk membereskan ketimpangan ini adalah melalui reciprocal tariffs atau tarif timbal balik. Logikanya begini, kalau sebuah negara berani mematok pajak tinggi untuk produk Amerika, maka Amerika tidak akan tinggal diam dan bakal membalas dengan tarif yang sama tingginya. Harapannya, kebijakan ini bisa memaksa perusahaan untuk kembali memproduksi barang di dalam negeri demi menghindari jeratan tarif impor yang mahal. Dengan begitu, lapangan kerja manufaktur yang dulu sempat hilang bisa kembali pulang ke Amerika. Belakangan ini,
Amerika Serikat melontarkan permintaan yang cukup berani kepada Taiwan. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta sekitar 40% produksi chip Taiwan dipindahkan ke wilayah Amerika. Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick, secara gamblang menyebut angka 40% itu sebagai target utama pemerintahannya. Alasan dibaliknya, resiko yang sudah dianggap di luar batas. Bagi Amerika, situasi saat ini sangatlah genting. Bayangkan saja, sebagian besar manufaktur semikonduktor paling canggih di dunia, lokasinya hanya berjarak sekitar 80 mil dari Cina, negara yang notabene adalah rival terberat Amerika dalam perang dagang global. Ini bukan lagi sekadar urusan bisnis atau mencari keuntungan semata. Ini sudah masuk ke ranah keamanan nasional. Amerika tidak ingin terjepit dalam posisi sulit, di mana mereka harus bersiap menghadapi konflik, namun di saat yang sama, jantung teknologinya masih bergantung sepenuhnya pada pasokan dari kawasan yang sedang memanas tersebut. Ambisi untuk membawa pulang industri chip ke tanah airnya sendiri pun semakin menggebu. Apalagi setelah Taiwan sepakat menggelontorkan dana fantastis sekitar 250 miliar dolar AS atau setara 3.875 triliun rupiah untuk ekspansi pabrik-pabrik chipnya ke Amerika. Ini bukan investasi biasa, ini adalah bagian dari strategi besar Paman Sam untuk mengamankan rantai pasok industri semikonduktor, agar mereka tidak lagi memiliki ketergantungan yang terlalu tinggi pada Asia Timur. Lebih jauh lagi, Taiwan diminta untuk habis-habisan meningkatkan investasinya di dalam negeri Amerika. Artinya, perusahaan-perusahaan raksasa Taiwan wajib membangun pabrik, membuka ribuan lapangan kerja, dan memperluas basis produksi mereka langsung di tanah Amerika. Tentu, ada imbal balik yang menggiurkan. Perusahaan Taiwan diberikan insentif berupa kuota impor chip bebas tarif yang lebih besar ke Amerika Serikat. Langkah ini sangat krusial, mengingat Taiwan adalah pemain kunci melalui raksasa seperti TSMC. Sebagai pelengkap kesepakatan, Amerika juga melunakkan kebijakan dagangnya dengan memangkas tarif sebagian besar barang dari Taiwan, dari yang semula 20% menjadi 15%. Bahkan, tarif untuk sektor strategi seperti obat-obatan generik, komponen pesawat, hingga sumber daya alam seperti kayu, dihapus penuhnya. Semua dilakukan demi satu tujuan, memastikan teknologi masa depan tetap aman dalam genggaman mereka. Tapi, disinilah drama yang sebenarnya dimulai. Taiwan tidak asal mengangguk begitu saja di bawah tekanan negara adidaya. Mereka memilih untuk melawan. Wakil Perdana Menteri Taiwan, Cheng Li-chun, menegaskan kalau hal itu mustahil. Baginya, ekosistem semikonduktor Taiwan bukanlah sesuatu yang bisa dicabut begitu saja dari akarnya. Industri chip ini tidak dibangun semalam, butuh waktu puluhan tahun dan benar-benar dimulai dari nol. Dari riset di kampus-kampus, jaringan supplier yang solid, ribuan insinyur jenius, hingga terbentuknya rantai pasok super efisien yang membuat seluruh dunia bergantung pada mereka. Taiwan sadar betul, begitu pusat gravitasi industri ini pindah, maka daya tawar mereka di mata dunia akan ikut rontok. Mereka memang bersedia ekspansi, mereka siap kucurkan investasi, bahkan setuju membangun pabrik tambahan di Amerika. Tapi ada satu syarat mutlak, otak penggeraknya harus tetap berada di tanah Taiwan. Taiwan sebetulnya berada di posisi yang sangat strategis, dan Amerika paham betul soal itu. Selama berpuluh-puluh tahun, poros industri semikonduktor dunia memang berpusat di Asia. Namun sekarang, Amerika bergerak cepat untuk mengubah peta kekuatan tersebut, dan perlahan hasilnya mulai terlihat. Raksasa chip asal Taiwan, TSMC, berencana menambah investasi hingga angka yang fantastis, 16,5 miliar dolar AS, atau sekitar 2,8 kuadriliun rupiah, untuk membangun dan memperluas fasilitas produksinya di Arizona pada 2026 mendatang. Ini tercatat sebagai salah satu investasi manufaktur teknologi terbesar panjang sejarah Amerika. Padahal kalau kita lihat ke belakang, TSMC sebenarnya sudah mulai menancapkan kukunya di Camas, Washington. Pusat layanan desain mereka pun sudah tersebar di Texas, San Jose, Austin, hingga California. Artinya apa? Strategi Amerika berhasil. Alih-alih memaksa relokasi secara kasar, Amerika justru menciptakan magnet berupa insentif yang begitu kuat sampai-sampai pemain terbesar dunia pun datang dengan sendirinya. Nantinya, Amerika bakal sangat diuntungkan, mulai dari keamanan rantai pasok, terciptanya lapangan kerja berteknologi tinggi, hingga posisi tawar yang makin kuat di panggung global. Di tengah sengitnya rivalitas teknologi dengan Cina, langkah ini terlihat seperti sebuah pergeseran besar. Misi untuk membawa pulang industri semikonduktor ke tanah Amerika benar-benar bisa jadi kenyataan, asalkan mereka mampu memenangkan negosiasi besar ini. Bayangkan, kalau satu perusahaan saja berani menggelontorkan investasi hingga ratusan miliar dolar di luar negaranya, itu sudah jadi bukti betapa masifnya skala industri ini. Tapi, untuk benar-benar paham kenapa ekspansi ini begitu krusial, kita perlu membedah peta kekuatan industri chip dunia. Pertama, kita harus bicara soal Taiwan. Mereka adalah sang raja dalam urusan pabrikasi chip paling mutakhir.
Dominasi ini digerakkan oleh TSMC, raksasa yang memegang kendali atas produksi chip tercanggih yang ada di bumi saat ini. Namun, tepat di belakangnya, ada Amerika Serikat yang dalam banyak aspek justru menjadi penentu arah inovasi. Kalau Taiwan adalah otot atau pabriknya, Amerika adalah otak di baliknya. Mereka sangat kuat dalam desain chip, arsitektur prosesor, GPU, dan memegang nilai ekonomi tertinggi dalam rantai industri ini. Nama-nama besar seperti Intel, Nvidia, dan AMD adalah pemain kunci di balik teknologi paling jenius saat ini. Artinya, meski Taiwan unggul di manufaktur, desain dan hak kekayaan intelektual bernilai tinggi tetap didominasi oleh perusahaan Amerika. Di posisi ketiga ada Korea Selatan. Mereka adalah penguasa pasar chip memori sekaligus memiliki kemampuan pabrikasi tingkat tinggi. Peta permainan mereka didominasi oleh dua nama besar, Samsung Electronics dan SK Hynix. Lalu ada China, yang lewat pemain seperti SMIC dan HiSilicon terus berambisi besar dan tancap gas untuk mengejar ketertinggalan mereka. Sementara itu, Jepang tetap punya peran vital yang tak tergantikan di sektor alat produksi dan material presisi tinggi. Lewat perusahaan seperti Tokyo Electron dan Renesas, Jepang menjadi penyedia bahan baku dan mesin yang memastikan roda industri ini tetap berputar. Jadi, kalau kita lihat peta besarnya, semuanya menjadi jelas. Taiwan adalah raksasa manufaktur, Korea Selatan adalah jagoannya memori, Jepang unggul di sisi material dan alat produksi, China memiliki kapasitas produksi dan pasar yang besar. Tapi Amerika Serikat, mereka tetap memimpin sebagai pusat inovasi, desain, dan pemegang nilai strategis tertinggi di dunia. Sekarang, mari kita kerucutkan bahasanya ke level perusahaan. Kalau ditanya siapa penguasa panggung, jika diukur dari nilai pasar atau market cap, jawabannya sudah jelas. Amerika Serikat masih menang telak. Bayangkan saja, raksasa seperti Nvidia, nilai pasarnya sudah menembus angka fantastis sekitar 4.558 miliar dolar. Atau kalau dirupiahkan, itu lebih dari 70.000 triliun rupiah. Belum lagi Broadcom, yang berada di kisaran 1.574 miliar dolar, alias sekitar 24.000 triliun rupiah. Angka-angka langit ini membuktikan satu hal. Kue ekonomi terbesar di industri chip memang masih terkonsentrasi di tangan Amerika. Segmen-segmen dengan margin keuntungan paling tebal dan valuasi tertinggi, seperti desain chip, akselerator AI, GPU, hingga chip jaringan, memang masih menjadi taman bermain mereka. Tapi, muncul satu pertanyaan besar. Kalau Amerika sekuat itu, kenapa mereka justru terlihat sangat ketakutan terhadap TSMC? Jawabannya sederhana. Meskipun perusahaan Amerika seperti Nvidia mendominasi dari sisi nilai pasar, urusan dapur atau produksi fisik chip yang paling canggih di dunia, faktanya mereka justru sangat bergantung pada Taiwan. Sekarang mari kita bedah. Seberapa besar sebenarnya cuan yang dihasilkan industri chip ini bagi kantong Taiwan sendiri? Di tahun 2024 saja, industri semikonduktor mereka berhasil meraup pendapatan lebih dari 165 miliar dolar Amerika. Kalau dikonversi ke rupiah, angkanya luar biasa besar, sekitar 2,6 kuadriliun rupiah. Angka ini bukan main-main, karena setara dengan 20,7% dari total PDB Taiwan. Artinya, hampir 1/5 ekonomi negara ini murni ditopang oleh satu benda kecil bernama chip. Masuk ke tahun 2025, ekonomi Taiwan makin melesat dengan pertumbuhan mencapai 8,6%. Ledakan ini dipicu oleh satu hal utama, lonjakan permintaan chip untuk kebutuhan AI, pusat data, dan berbagai teknologi canggih lainnya. Jadi, di saat seluruh dunia sedang demam AI, Taiwanlah yang memanen hasilnya. Efek dominonya pun langsung terasa ke urusan dapur rakyatnya. Tingkat pengangguran di sana anjlok hingga ke angka 3,35%, yang merupakan level terendah dalam 25 tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa industri semikonduktor bukan sekedar mesin pencetak uang bagi negara, tapi juga penyerap tenaga kerja yang sangat masif. Raksasa seperti TSMC bahkan terus menambah karyawan setiap tahun demi mengejar kapasitas produksi dan permintaan global yang tak ada habisnya. Saking kencangnya pertumbuhan ini, Taiwan justru kewalahan. Hingga Mei 2025, mereka dilaporkan masih kekurangan sekitar 34.000 pekerja khusus di sektor semikonduktor untuk memenuhi ambisi besar mereka. Ada yang menarik kalau kita melihat peta perdagangan Taiwan saat ini. Arah arusnya mulai berubah drastis. Berdasarkan laporan Reuters, ekspor Taiwan ke Amerika Serikat melonjak tajam hingga 125,9% dibandingkan tahun lalu. Coba bandingkan dengan ekspor mereka ke Cina yang pertumbuhannya tergolong kecil, hanya di angka 11,3%. Sekarang, Amerika resmi menjadi tujuan ekspor utama Taiwan dengan kontribusi sekitar 32,4% dari total ekspor mereka.
Lonjakan ini bukan tanpa alasan. Pemicu utamanya adalah kerjasama produksi semikonduktor yang semakin intim, ditambah lagi kebijakan tarif Amerika yang jauh lebih menguntungkan. Semakin besar ketergantungan ekspor Taiwan ke Amerika, semakin kokoh pula poros teknologi di antara kedua negara ini. Dalam peta persaingan global, data ini menunjukkan satu pesan kuat. Pusat gravitasi ekonomi Taiwan perlahan-lahan mulai bergeser ke arah Amerika. Kalau kita bedah datanya lebih dalam, total ekspor Taiwan secara keseluruhan melesat 69,9% hingga mencetak rekor di angka 65,77 miliar dolar AS atau sekitar 1.000 triliun rupiah. Yang paling mencolok, sektor produk informasi, komunikasi, dan audiovisual tumbuh masif hingga 129,8%. Sementara itu, komponen elektronik juga ikut naik hampir 60%. Pada akhirnya, semua angka fantastis ini bermuara pada satu hal yang sama, yaitu chip. Sekarang muncul satu pertanyaan besar. Kalau industri ini memang sepenting itu, kenapa Taiwan yang jadi titik paling panas di dunia saat ini? Jawabannya simpel, karena Taiwanlah yang memegang kuncinya. Bayangkan, sekitar 60% chip di seluruh dunia itu lahir di Taiwan. Bahkan, kalau kita bicara soal chip yang paling canggih atau advanced chips, angkanya bahkan bisa menyentuh 90%. Ini artinya, hampir semua teknologi paling mutakhir di bumi sekarang ini nasibnya bergantung pada satu pulau kecil di Asia Timur itu. Raksasa teknologi Amerika seperti Apple, Nvidia, sampai AMD, semuanya sangat bergantung pada produksi di sana. Sekali saja pasokan dari Taiwan terganggu, seluruh rantai teknologi global bisa langsung goyang, bahkan lumpuh. Tapi bukan cuma itu, ada alasan lain kenapa semikonduktor jadi komoditas paling seksi saat ini, bahkan untuk masa depan. Mulai dari ledakan AI, cloud computing, tren mobil listrik sampai alutsista militer modern, semuanya butuh chip canggih. Jadi sebenarnya seberapa besar perputaran uang dan potensi industri ini ke depannya? Sekarang, coba kita lihat seberapa besar skalanya. Dulu, chip mungkin cuma urusan segelintir orang di industri teknologi. Tapi sekarang, chip sudah jadi konsumsi massal. Benda kecil ini sudah menyusup ke hampir semua sendi kehidupan manusia, mulai dari smartphone, laptop, mobil, peralatan medis di rumah sakit, hingga pusat data dan kecerdasan buatan atau AI. Bahkan, sistem pertahanan militer tercanggih pun bergantung padanya. Singkatnya, hampir semua perangkat elektronik yang kita sentuh hari ini pasti punya otak di dalamnya. Dan skalanya benar-benar di luar nalar. Laporan dari Market Data Forecast menyebutkan bahwa dalam setahun saja, volume produksi chip global bisa mencapai 1,4 triliun unit. Coba bandingkan dengan jumlah populasi manusia di bumi yang hanya sekitar 8,3 miliar jiwa. Artinya apa? Setiap tahun, jumlah chip yang diproduksi ratusan kali lipat lebih banyak daripada jumlah manusia. Kita benar-benar hidup di dunia yang dikepung oleh triliunan chip. Sekarang, mari bicara soal perputaran uangnya. Pada tahun 2025, nilai pasar semikonduktor global sudah menyentuh angka fantastis 668 miliar dolar AS atau sekitar 11,2 kuadriliun rupiah. Tahun ini, angkanya diprediksi bakal melonjak lagi menjadi 711 miliar dolar. Dan ingat, ini belum puncaknya. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa pada tahun 2034, industri ini bakal menembus angka 1,17 triliun dolar AS. Itu setara dengan hampir 20 kuadriliun rupiah. Hal ini sejalan dengan proyeksi firma konsultan Deloitte yang menyebut pasar semikonduktor global bisa menembus angka fantastis sebesar 1 triliun dolar AS atau sekitar 16,8 kuadriliun rupiah di rentang tahun 2027 hingga 2030. Dengan kata lain, semikonduktor kini bukan sekadar komponen, melainkan salah satu sektor paling strategis di muka bumi. Melihat tumpukan cuan sebanyak itu, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa sebenarnya motif Amerika ingin mengambil alih manufaktur chip di Taiwan? Apakah ini murni soal uang, atau ada alasan strategis lain yang jauh lebih besar? Untuk menjawabnya, mari kita mundur sejenak ke masa di mana Taiwan masih bukan siapa-siapa. Pada tahun 1949, Taiwan sama sekali tidak punya industri teknologi canggih. Yang mereka miliki hanyalah fondasi industri ringan, sisa peninggalan masa kolonial Jepang. Saat itu, belum ada pabrik chip satupun. Batu loncatan awal Taiwan justru datang dari bantuan Amerika Serikat. Di era 1950-an hingga 1960-an, kucuran dana dari negeri Paman Sam itulah yang membangun fondasi manufaktur awal mereka. Taiwan punya modal kuat,
Tenaga kerja mereka terdidik, tapi bayarannya cenderung murah. Kombinasi inilah yang menciptakan mesin industrialisasi yang luar biasa efisien. Masuk ke era 1960-an hingga 1970-an, mesin itu mulai panas. Ekonomi Taiwan melesat tajam dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 10% setiap tahunnya. Pertumbuhan 2 digit ini membawa Taiwan masuk jajaran Asian Tigers bersama Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Tapi pertumbuhan saja tidak cukup, perlu visi yang jelas. Disinilah muncul satu nama kunci, Lee Kuo-ting, mantan Menteri Urusan Ekonomi Taiwan periode 1965-1969 yang sering dijuluki sebagai Bapak Keajaiban Ekonomi Taiwan. Memasuki era 70-an dan 80-an, Kuo-ting mendesak pemerintah untuk mengambil langkah berani, yaitu menjadikan semikonduktor sebagai industri strategis nasional. Pemerintah pun mulai bergerak cepat membangun ekosistem. Riset diperkuat dan talenta-talenta teknik dididik habis-habisan. Dari sinilah lahir sebuah lembaga krusial bernama Industrial Technology Research Institute atau ITRI. Lembaga ini menjadi motor penggerak transfer teknologi, tempat di mana benih industri chip Taiwan pertama kali ditanam. Lalu tibalah sebuah momen revolusioner. Pada tahun 1987, berdirilah sebuah perusahaan bernama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Model bisnisnya sangat tidak lazim pada masa itu. Mereka tidak mendesain chip sendiri, melainkan fokus total 100% pada proses manufaktur. Strategi ini benar-benar mengubah peta industri global. Perusahaan-perusahaan desain chip dunia, termasuk raksasa dari Amerika, tidak perlu lagi pusing membangun pabrik sendiri yang biayanya selangit. Mereka cukup fokus pada inovasi desain, sementara urusan produksi semua diserahkan ke Taiwan. Hasilnya, hampir seluruh perusahaan desain chip di planet ini akhirnya menjadi klien TSMC. Di saat Amerika Serikat unggul dalam hal desain dan perangkat lunak, Taiwan memilih jalur yang berbeda. Mereka fokus sepenuhnya pada teknologi manufaktur paling canggih. Imbasnya, kini Taiwan memimpin di kasta tertinggi teknologi chip, mulai dari node 7 nanometer, 5 nanometer, hingga 3 nanometer. Inilah teknologi paling mutakhir yang menjadi fondasi bagi kecerdasan buatan atau AI, pusat data, hingga sistem militer modern. Dari sebuah pulau kecil tanpa basis industri yang kuat, Taiwan pun bertransformasi menjadi jantung utama manufaktur chip dunia. Kalau dulu Amerika Serikat adalah penguasa mutlak di industri chip, bagaimana ceritanya tahta itu bisa berpindah ke Taiwan? Kita putar balik waktu ke era 1980-an. Saat itu, Amerika adalah raja. Raksasa teknologi seperti Intel, Texas Instruments, dan IBM punya kendali penuh. Mereka mendesain chipnya sendiri dan memproduksinya di pabrik mereka sendiri. Model bisnis ini disebut Integrated Device Manufacturer atau IDM. Desain di tangan mereka, produksi juga di tangan mereka. Semuanya dikerjakan di dalam negeri. Sampai akhirnya muncul satu titik balik penting. Tahun 1976, lembaga riset Taiwan bernama ITRI menandatangani kontrak transfer teknologi dengan RCA, sebuah perusahaan besar dari Amerika. Ini bukan sekedar kerjasama biasa, ini adalah transfer ilmu besar-besaran. Insinyur-insinyur terbaik Taiwan dikirim untuk belajar langsung di fasilitas Amerika. Mereka menyerap semua rahasia dapur dan cara pembuatan chip modern. Singkatnya, Taiwan belajar langsung dari sumbernya. Di saat yang sama, Amerika mulai kewalahan dengan satu masalah besar, biaya produksi chip yang makin lama makin gila. Membangun satu pabrik semikonduktor saja butuh dana miliaran dolar, belum lagi teknologinya yang makin rumit dan cepat usang. Disinilah strategi mereka mulai berubah. Perusahaan-perusahaan Amerika mulai memilih untuk fokus ke satu hal saja, desain. Dari sinilah lahir model fabless, mereka yang merancang arsitektur chipnya, tapi urusan kotor dan rumit di pabrik, itu mereka serahkan ke pihak lain yang kita kenal sebagai foundry. Bayangkan pembagian tugasnya seperti ini. Amerika adalah arsiteknya, dan Taiwan adalah mandor pembangunnya. Ambil contoh raksasa teknologi seperti Apple, Nvidia, atau AMD. Mereka bisa terus berinovasi dengan sangat cepat tanpa harus pusing memikirkan biaya bangun pabrik yang harganya selangit. Secara bisnis, ini langkah yang sangat efisien. Tapi kalau kita lihat dari sisi strategi, ini sebenarnya menciptakan ketergantungan baru. Di saat Amerika merasa nyaman fokus di dunia desain dan software, Taiwan justru menggarap sektor manufaktur dengan sangat serius. TSMC, yang berdiri sejak 1987, perlahan membangun reputasi sebagai pabrik terbaik di dunia. Hingga lama-kelamaan, status mereka berubah. Taiwan bukan lagi sekedar vendor biasa, mereka sudah jadi tulang punggung produksi global. Hari ini, Taiwan bukan lagi pemain kecil, mereka adalah raksasanya. Coba kita bedah datanya. 6 dari 7 pelanggan terbesar TSMC adalah perusahaan Amerika. Ada Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD,
Broadcom, hingga Intel. Bisa dibilang, seluruh urat nadi ekonomi digital Amerika, mulai dari iPhone yang kita genggam, sampai teknologi kecerdasan buatan atau AI, semuanya bergantung pada produksi chip dari satu pulau kecil di Asia Timur. Masalahnya, semakin dunia bergantung pada Taiwan, semakin tinggi pula taruhannya. Hal ini membuat Taiwan menjadi salah satu titik paling sensitif di dunia secara geopolitik. Dan ketika Amerika akhirnya menyadari bahwa jantung manufaktur chip mereka ternyata tidak lagi berdetak di dalam negeri sendiri, maka sebuah babak baru pun dimulai. Coba perhatikan peta. Taiwan hanyalah pulau kecil di Asia Timur. Jaraknya dari daratan Cina hanya sekitar 130 km saja. Kalau dipikir-pikir, itu adalah jarak yang bisa ditempuh hanya dalam hitungan menit kalau menggunakan rudal modern. Secara geografis saja, posisi Taiwan ini sudah benar-benar di ujung tanduk. Belum lagi kalau kita bicara soal politik. Sampai detik ini, Cina masih menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah mereka. Dan Cina pun tidak pernah main-main. Mereka tidak pernah menutup kemungkinan untuk menggunakan kekuatan militer. Artinya, ketegangan di sana bukan sekedar teori di atas kertas, tapi resiko nyata yang kian terasa. Kita tahu sendiri, Cina punya koleksi rudal balistik antar benua yang mengerikan. Misalnya saja DF-41 atau Dongfeng 41 yang jangkauannya bisa mencapai 12.000 hingga 15.000 km. Ada juga DF-5 dengan daya jangkau serupa, serta DF-31A yang bisa melesat sejauh 11.000 sampai 13.000 km. Intinya, mereka punya banyak rudal ICBM yang sanggup menghantam target di benua lain. Tapi untuk menghadapi Taiwan, mereka bahkan tidak butuh rudal sejauh itu. Rudal dengan jangkauan di atas 150 km saja sudah lebih dari cukup untuk menjangkau seluruh sudut pulau kecil di ujung Asia Timur tersebut. Sekarang, coba bayangkan sebuah skenario buruk. Seandainya Taiwan mendadak lumpuh, pabrik-pabrik chip di sana berhenti beroperasi, dan selat Taiwan diblokade total. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dampaknya tidak hanya akan menghantam Taiwan. Seluruh rantai pasok chip dunia bisa ikut runtuh seketika. Dan ingat, ancaman ini bukan sekedar isapan jempol atau spekulasi belaka. Agustus 2022 menjadi saksi betapa tegangnya situasi di sana. Saat itu, Cina menggelar latihan militer besar-besaran yang mengepung Taiwan. Rudal-rudal ditembakkan melintasi selat. Simulasi blokade laut dan udara dilakukan di 6 zona strategis. Ratusan jet tempur dan puluhan kapal perang mondar-mandir melewati garis tengah selat. Tentu saja, Amerika tidak tinggal diam. Demi memperkuat benteng pertahanan Taiwan, Amerika langsung menggelontorkan bantuan militer bernilai fantastis. Salah satu paketnya mencapai 30 miliar dolar Taiwan, atau sekitar 16 triliun rupiah, hanya untuk persenjataan. Kenapa nilainya bisa segila itu? Karena bagi Amerika, ini bukan cuma soal membela demokrasi, atau sekedar membantu sekutu. Ini adalah soal menjaga kestabilan ekonomi dunia. Jika Cina benar-benar menginvasi Taiwan dan keran ekspor chip terhenti, industri teknologi Amerika, bahkan global, bisa mati total. Dari sinilah kita mulai paham kenapa Amerika begitu ngotot ingin menarik kembali pusat manufaktur chip ke tanah mereka sendiri. Sebab, selama pusat produksi teknologi paling vital di bumi ini berada di wilayah yang hanya berjarak 130 km dari titik konflik, maka selama itu pula, risiko kiamat teknologi akan terus membayangi dunia. Tadi kita sudah bedah resiko militernya. Sekarang, mari kita bicara soal dampak yang jauh lebih nyata, sisi ekonominya. The New York Times pernah menulis dengan sangat lugas, jika Cina sampai menginvasi Taiwan dan memutus ekspor chip ke perusahaan-perusahaan Amerika, industri teknologi dan ekonomi Amerika bisa langsung lumpuh total. Pertanyaannya, kenapa efeknya bisa sedahsyat itu? Selama puluhan tahun, komitmen Amerika terhadap Taiwan memang berakar pada alasan geopolitik, yaitu dukungan terhadap demokrasi dan strategi untuk membendung pengaruh Cina. Tapi sekarang, ada dimensi baru yang jauh lebih konkret, ekonomi. Hari ini, Taiwan bukan sekedar sekutu politik. Taiwan adalah fondasi bagi seluruh ekosistem teknologi Amerika. Ledakan industri AI yang kita lihat sekarang, nasibnya bergantung pada chip buatan Taiwan. Pergerakan saham raksasa teknologi di Wall Street, semuanya ditopang oleh pasokan semikonduktor dari Taiwan. Bahkan pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang kita nikmati saat ini, semuanya bertumpu pada rantai pasok yang sama. Kita lihat angganya. Jika pabrik-pabrik di Taiwan sampai berhenti beroperasi, di Cina saja, PDB mereka bisa anjlok sekitar 2,8 triliun dolar, atau sekitar 44,8 kuadriliun rupiah. Di Amerika Serikat, penurunannya diperkirakan mencapai 2,5 triliun dolar, setara 40 kuadriliun rupiah.
Bahkan menurut analisis Bloomberg Economics, konflik semacam ini bisa melenyapkan lebih dari 10 triliun dolar atau sekitar 160 kuadriliun rupiah dari ekonomi global. Dari sini kita mulai paham kenapa Taiwan sering dijuluki sebagai Silicon Shield atau perisai silikon. Bukan karena wilayahnya luas, tapi karena nilainya terlalu vital untuk dibiarkan jatuh. Selama chip paling canggih di dunia diproduksi di sana, maka stabilitas Taiwan secara otomatis menjadi kepentingan seluruh dunia. Jadi, ketika kita melihat Amerika begitu keras dan agresif menarik kembali manufaktur ke dalam negerinya, mungkin ini bukan sekedar soal dominasi atau persaingan dagang biasa. Ini adalah upaya untuk mengamankan detak jantung ekonomi modern. Lalu, apa Amerika hanya panik dengan kuasa Taiwan di atas industri chip? Atau sebenarnya mereka lagi berusaha menyelamatkan manufaktur negeri sendiri? Selama ini, Amerika sering dituding iri karena narasi soal Taiwan yang katanya mencuri industri chip mereka. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ini bukan sekedar rebutan bisnis biasa. Ini soal masa depan industri mereka. Coba lihat data terbaru dari Trading Economics. Sektor manufaktur Amerika itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aktivitas produksi melemah, pesanan baru terus turun, dan tekanan rantai pasok belum benar-benar pulih. Artinya apa? Fondasi industri dalam negeri mereka mulai keropos. Padahal kalau kita putar waktu ke tahun 1980-an, Amerika itu rajanya manufaktur chip dunia. Tapi karena tekanan biaya produksi yang tinggi, pelan-pelan mereka mulai lepas tangan. Mereka pilih fokus ke desain dan menyerahkan urusan pabrik ke pihak luar. Sayangnya ada satu konsekuensi pahit yang baru mereka sadari sekarang. Ketergantungan. Begitu era AI meledak, saat data center tumbuh gila-gilaan dan chip jadi komoditas paling sakti di abad ke-21, Amerika baru tersadar. Mereka tidak lagi pegang kendali penuh atas industri yang paling vital bagi negara mereka sendiri. Jadi ketika Trump berkali-kali teriak industri mereka dicuri, itu sebenarnya adalah cerminan dari kegelisahan lama. Sebuah pengakuan bahwa supremasi manufaktur yang dulu ada di tanah Amerika kini benar-benar sudah berpindah tangan. Bagi Amerika hari ini, semikonduktor itu sudah menyangkut harga diri industri, lapangan kerja, dan kendali atas teknologi paling krusial di era AI. Jadi, mungkin ini bukan cerita tentang Amerika yang ingin merampas industri itu dari Taiwan, tapi ini adalah cerita tentang Amerika yang tidak ingin kehilangan kendali lagi atas kejayaannya yang dulu pernah ada. Jadi mari kita luruskan satu hal. Amerika bukan jahat, tapi mereka sedang bermain aman. Selama puluhan tahun, mereka membiarkan pabrik-pabrik pindah ke luar negeri demi satu tujuan, yaitu efisiensi biaya. Murah, cepat, dan menguntungkan. Tapi sekarang, mereka sadar kalau industri paling strategis di abad ke-21 tidak boleh sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Langkah untuk menarik kembali pabrik ke Amerika itu bukan cuma soal ego. Ini soal lapangan kerja, stabilitas ekonomi, dan yang paling krusial adalah kedaulatan industri. Bayangkan, saat perusahaan terus-terusan mencari tenaga kerja murah di luar negeri, negara perlahan akan kehilangan daya tawarnya. Dan jelas Amerika tidak mau itu terjadi. Tapi ada alasan kedua yang jauh lebih serius. Semikonduktor itu bukan sekedar urusan bisnis. Ini adalah fondasi kekuatan militer modern. Satelit, sistem komunikasi, jet tempur, drone, hingga rudal balistik, semuanya butuh chip. Di abad ke-21, siapa yang menguasai chip, dialah yang punya kunci untuk memenangkan persaingan global, bahkan potensi perang di masa depan. Gak ada negara besar yang ingin nasib keamanan nasionalnya bergantung pada tangan orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Amerika iri pada Taiwan. Pertanyaannya adalah seberapa mahal harga yang berani dibayar Amerika untuk merebut kembali kendali manufaktur chipnya. Kita ketahui, dunia hari ini seperti berdiri di atas kepingan silikon, dan silikon itu terkonsentrasi di satu pulau kecil yang jaraknya cuma 130 km dari Cina. Selama posisi itu belum berubah, ketegangan ini nggak akan pernah benar-benar hilang. Posisi Taiwan saat ini ibarat tombol reset bagi ekonomi global, dan sekarang seluruh dunia sedang menahan napas, memperhatikan sebuah negeri kecil yang pengaruhnya jauh melampaui luas wilayahnya.